Halo Mazda Lovers, welcome back to Mazda Cars Channel. Udah. Oke. Jadi balik lagi ya Jeff ya, dengan kita dan juga kawan-kawan baru. Dan kebetulan kita ditemani dua orang baru nih Jeff. Dua orang baru yang kita rekrut. Mungkin Terima kasih. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Kita balik lagi dengan saya Tony Febrian. Saya dengan Jepanya Ritonang. Saya Ari Ahmad Fatoni. Saya Prayoga Pandu Prasetyo. Jadi ini orang-orang baru yang kita rekrut. Sebelumnya terima kasih karena podcast ini penghasilan saya jadi bertambah. Dan sebelumnya saya jualan ayam warna-warni. Jadi Nanti jangan lupa potongannya ya. Oke. Sebelumnya jualan telur gulung Pak ya. Jadi hari ini kita temani dua orang baru Jeff. Dua orang baru. Kebetulan Kak Jess lagi habis nonton bola. Ya. Nonton bola di mana? Nggak bisa hadir untuk di podcast kali ini ya. Dia nonton bola, kalian umroh itu. jadi Dia Ras Garuda ya. Ultras Garuda. Ultras Garuda. Luar biasa emang Kak Jess ini. Selain cantik, Dia punya jiwa nasionalis yang satu lagi teriakannya kenceng. Iya. Sama lagi. Kamu ini yang main snare. Iya. Oke. Jadi di video sebelumnya kita kan udah sempat membahas nih masalah acara event Power Drive kemarin kan diadakan juga, dan juga teman-teman kemarin pada hadir di sana pastinya kan? Pastinya. Pasti. Hadir. Kalau misalkan menurut gua sih ya, gua hadir ke sana sih pecah sih ya. Seru banget. Seru. Coba teman-teman Karena sebenarnya untuk acara Power Drive itu kemarin itu sebenarnya sempat galau juga, bentrok jadwal kan. Ada mau ya di showroom juga atau mau ke Power Drive. Nah nggak lama atasan saya itu Japri, P kecil. Yang kedua P kecil. Yang ketiga P besar. gede. Target gimana? Pokoknya nggak mau tahu. 2 hari harus wajib hadir ke acara Power Drive. Dibawanya lagi tuh. Caplock-nya harus satu. Ya, Gede semua tuh. Dibawanya lagi. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat. Jadi mau nggak mau ya. Hadir. Tapi lu balas gak tuh? Iya. Dibalas gak? Ya udah pasti siap ibuku. 2 hari akan langsung jalan ke sana. Iya. Tapi memang kalau bicara acara Power Drive yang kemarin, antusiasnya itu kan gede banget kan. Gede Besar banget. sekali. Jadi Besar memang, sekali. Cukup ramai ya, bakalan untuk dibilang untuk di hari Sabtu dan Ramai lah. Minggunya, Ramai lah. banget. Jadi, Ramai banget. memang acara itu ya sangat kita butuhkan juga buat Iya, memperkenalkan drivingnya Mazda seperti apa. Betul, driving Jadi style. kita nggak lupa juga nih ngucapin terima kasih kepada Mazda Eurocars. PT Eurocars Motor Indonesia. Sudah mengadakan acara eksklusif ya Jeff ya? Ya benar, Sangat acara eksklusif. itu benar. Betul. Betul. Coba kalau misalnya dari Ari, apa Ri? Apanya tuh? Suka apa? Suka yang gimana? Kemarin dong, yang kemarin. Kalau Ari masih makanan kayaknya. Pasti makanan kayaknya. Makanan. Saya suka Orang undang kecil-kecil customer. Power Drive bro. Jiwa sales Anda besar sekali. Besar konsumen. Tapi memang kalau bicara acara Power Drive kemarin, aku lebih suka itu pangsit gorengnya. Pangsit Enak. goreng. Emang enak-enak sih, ada kita santai juga, makan enak-enak, bisa nyobain berbagai macam mobil ya, Iya. Mazda khususnya kan. Oke. Oke, mungkin sesuai dengan janji kita sebelumnya aja ya. Benar. Kita kan kemarin sempat singgung juga untuk next video Mazda Cars ini kita akan membahas masalah mobil, persoalan kali ya. Tentang. Tentang, Tenang aja, kalau di Mazda tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tenang. Saya doang punya masalah. Iya. Oke, gitu aja. Kayaknya cuma Tony doang yang punya masalah. Iya. Oke, kita kan akan membahas tentang persoalan mobil Mazda ya kan, mobil promo segala macam. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai unit mobil, dan jangan lupa tonton dulu videonya yang berikut ini.
Oke, jadi itu dari videonya. Mungkin semua Mazda lovers, Mazda friends juga udah tahu kan itu Tahu, mobil benar. apa. Keren Iya sih, kan? keren. Ya, Itu- itu mobil Mazda CX-3 yang Betul. bisa dibilang menjadi backbone-nya kita. Itu salah satu mobil impian saya. Waduh. Impian. Beli dong, Bang, jangan saya setiap impian. mimpi ya kan CX-3 mulu. Mazda 3-nya kapan nih? Dari Jadi CX-3. Kita fokus ke CX-3 Ya, sekarang. jadi itu memang backbone-nya Mazda, penjualan Mazda juga untuk di CX-3 itu ya bagus sekali. Iya, Bagus. betul. Betul. Salah satu tulang punggung berarti ya. Semenjak dia diperkenalkan 2017 ya kalau nggak salah ya, 2017 sampai sekarang pun bisa dibilang Mazda CX-3 punya hati di Mazda lovers and Mazda. Betul, punya loyalis tersendiri aja Benar. ya. Dan juga kenapa dia juga bisa penjualannya tuh salah satu jadi tulang punggung Jeb. Jadi kita beberapa punya Mazda CX-3 tuh mempunyai beberapa aspek. Benar. Iya kan? Salah satunya desain. Bisa. Nah, kalau misalkan desain kan. Desain. Nah, kalau misalkan gua ngeliat desain nih Jeb, ya kan Tapi teman-teman. memang sebenarnya biar Mazda lovers and Mazda brand ini tahu dulu nih, Tom. Apa tuh? Desain Mazda itu tetap terinspirasi dari hewan kita. Dia kode desain. Kode desain, Terinspirasi dari hewan tercepat di darat. kita. Jadi dia mempunyai desain yang khas untuk di Mazda CX-3. Terinspirasi dari Cinta. cinta. Kode desain gitu. Benar. Balik lagi kode desain. Nah, kalau desain. misalkan kita bicara desain ya, Ya. Yes. gue kalau misalkan lihat Mazda CX-3 itu gua kalau misalkan ibarat manusia tuh CX-3 itu kayaknya Ariel Tatum sih, Jeb. Waduh. Wow. Wow. Kenapa Tony bisa bilang Selain gue seperti suka Ariel sama Tatum? Ariel Tatum nih ya, Mazda CX-3 itu dia punya desain yang seksi, Jeb. Oh, Seksi. Iya, seksi dan juga timeless tau gak lu? Enak banget dilihat tuh. Gitu, nyaman lah dilihat. Oke, Nah, kalau Tony lihat desain Mazda CX-3 itu kayak lihat Ariel Tatum. Ariel Tatum. Kalau Pandu gimana? Nah, Itu Bang. Kalau gua pribadi ya, Jeb, ya, dia itu seperti Angel Karamoy. Angel Karamoy. Angel Karamoy, Jeb. Dia punya lampu, ya kan? Ya. Desain lampunya itu tajam. siapa? Angel Karamoy. Bukan. X3 kan kita ngomong X3 ya. Aja Jeb. kalau Ya, kalau mau pakai lampu. ya kan tatapannya itu tajam kayak Angel Karamoy. Jadi gitu. desainnya Desain lampu dari lampunya itu Mazda ya CX-3, itu tajam banget. Tatapannya itu setajam tatapan si Angel Angel Karamoy. Karamoy. Oh, Jadi tatapannya. kalau dia natap gua nih, mungkin hidung gua keluar darah kayaknya. Iya. Ingus bisa. itu tepatnya. Ya, ingus. Ingus itu ya. makanya itu nggak darah, itu ingus. Gimana kalau dia dari Iya, kalau misalkan saya lihat dulu, saya teman kecil dulu sama dia. Dari segini. Dari segini. Ya. Kalau Pan dulu ingusan, nggak pernah sembuh. Ya. Kalau ada ingus dari sini. hitam sini? Iya, hitam. Makanya seperti sekarang lihat. Ya, lihat. Tapi Ingus kabarnya bewok. kabarnya tuh ingusnya Pandu tuh bisa jadi ini perangkap tikus. Lengket dong, lengket. Iya. Oke, itu Oh, iya, Pandu. iya, iya. Coba kalau misalkan Jepa apa Kalau nih, Jep? Jepa apa? Sebenarnya kalau lu tadi bilang tahun desainnya kayak Ariel Tatum, Angel Karamoy. Kalau gue sih lebih ke old aja sih. Oh, oke. Eva Arnas. Eva Arnas. Tua dong. Lihat Eva Arnas pada zaman sekarang. Oke. Lihatlah Eva Arnas ketika main film Warkop zaman mudanya. Yang judulnya apa tuh? Eva Arnas Ya. banyak di film-film Warkop ya Eva Arnas. Kenapa aku bilang Eva Arnas? Karena dia punya karakter yang kuat. Yang kedua, gak bosan untuk dipandang. Benar. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Nah, ini. coba Ari. Ini kalau Ari ini. sama Adik Ari ini. Saya ngebayangin dulu ya. Ya. Biasanya tiap malam ini saya bayangin dulu cewek. Setiap malam ya. Malam Jumat. Nah, kalau saya melihat dari desain teks di itu saya mengibaratkan seperti Wika Salim. Wika Salim. Masih keluarga Salim. Tahu? Masih keluarga Salim, Salim Group. Apa yang kerja di Enggak, Wika? itu salah satu wanita yang paling sopan. Kenapa tuh? Salim mulu soalnya. Wika Salim. Iya. Dia kan penyanyi dangdut. Oh iya. Tahu dong pasti dong. Ya, lakukan ya, goyang-goyang gitu ya. Betul. Lekukannya itu seperti teks. Oke. Satu lagi Apa tuh? sama seperti Bang Jep. Ya. Enggak ngebosenin. Enggak ngebosenin. Itu sih. Seksi juga ya. Seksi juga. Benar. Jadi dari Berarti kita
Berarti kita setuju ya. Setuju. Kalau desainnya Mazda CX-3 ini, itu yang pertama itu punya karakter yang kuat, Yes. Betul. seksi, Yap. Yes. gak ngebosanin. Iya. Betul. Sama yang seperti Pandu bilang, Tatapannya tajam. iya, lampunya aja. Iya, lampunya. Jadi punya karakter juga. Desain lampunya Oke. tajam. Desainnya berarti setuju ya di itu Benar. semua ya. Benar. Nah, kita mungkin habis bicara desain, ada satu lagi yang paling penting juga. Tapi sebelum kita lanjut, haus gak sih? agak aus sih. Sumur kering. Ya. Umur. Karena kan anak Bekasi blok. Mungkin nah, Belum. Ya. sebelum itu juga Mazda itu Mazda Sultan Agung, kita memiliki cafe shop juga yang Mazda Premium. Nah. Kita jadi memiliki Mazda cafe. Yes. Yap. Mungkin gue panggil dulu ya. Boleh. Silakan. Miss Ratna. Nah, Ini kayak Ini desain dia. CX-3 tadi. Ini. Gak ngebosanin. Tot. Indah lekukannya dan Gak ngebosanin. Nggak bosan. Dan Masih kosong. Ini. ini Boleh diminum dulu nih, boleh? ya silakan diminum teman-teman. Kalau ada isinya silakan diminum. Nah, ini kayak seger banget ini. Semangat kan? Semangat. Semangat lagi. Ini enaknya pakai kembang nih, celupin. Oke, kita mungkin langsung lanjut ke sesi kedua. Oke, tadi kita udah bicara persoalan desain kan. Betul. Yang paling penting juga Apa tuh? mesin dan mesinnya dia, mesin performanya sih Mazda CX-3. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk mesinnya Mazda CX-3, Mazda CX-3 itu tetap memiliki kompresi rasio itu yang cukup tinggi. Tinggi lah aku tinggi. bilang ya, di Betul. proses. Karena dia memiliki kompresi rasio 13:1. Betul. Jadi dengan kompresi rasio sebesar itu, jadi tentunya pasti mobil itu akan lebih responsif karena Betul. pembakarannya Powerful lebih ya. maksimal. Pembakarannya lebih maksimal. Lebih responsif. Betul. Karena Jadi, Mazda itu terkenal dia ya responsif. betul. Jadi juga kalau 13:1 itu nggak ada namanya bahan bakar yang terbuang sia-sia, Jeb. Oke, Gitu. oke, Jadi oke, pembakarnya tuh benar maksimal. Di rasio bensinnya 13:1. Oke. Kalau misalkan dari Ari nih, apa nih Kalau masukannya? yang udah dijelasin sama abang-abang ini sih berarti gesit dong. Ya, bisa Gesit, dibilang. gesit. Itu sih yang saya suka tuh. Yang Informasi. gesit, Yang gesit, gesit, gesit. Iya, itu saya. Licin juga nggak? Licin kayak belum. Itu Oke. saya. Gesit. Jepa tadi sukanya di Ya Performa ya? Performa. Karena dia kalau misalnya kita injak gasnya seberapa, responsifnya juga cepat. Jadi nggak ada butuh waktu. Ya kalau bahasa otomotifnya nge-lag lah gitu. nggak ada lagging ya. Benar. Kalau dari performa terus kemudian gesit, dia irit ya. Irit. ya. Nah, nih kalau ngomong-ngomong irit nih ya. Iya. Saya punya fakta yang benar-benar terjadi tentang CX-3. Oke. Fakta. Bayangin. Faktos. Ini beneran Beneran fakta. Ini saya Hoax ya? ngalamin. Enggak, ini Hoax fakta. Ntar jangan hoax. Iya, ini Oke. waktu bulan kemarin. Ingat gak aku ada konsumen yang di Tegal? Oke, Ya. ya. Ya, Tegal. ingat. Ibu siapa itu? Aja, Ibu Haja siapa? aja Murni. Oh, Haja. Nah. Oh iya benar Haja. Ingat. Dia Gua kirim ingat. kan? Iya. Delivery dari Bekasi Yes. sampai ke Tegal, ya kan? Namanya kita sales tanya feedback kan. Oh iya. Karena pada saat delivery lampu di indikatornya itu bahan bakarnya itu kan oranye. Oh, Betul. nyala. Betul. Nyala. Emang Betul. harus Betul. diisi. Iya, Tapi iya, isi isi bensinnya, bensinnya betul. bilang, Bu Haja, ini kita isi dulu ya bahan bakarnya kan gitu kan. Si ibunya nggak mau, udah Mas langsung aja, saya buru-buru gitu kan. Oh, oke. Tanya feedbacknya, dia bilang dari Bekasi ke Tegal, ya, bensin, irit. Ya, Irit banget dong ya. Langsung saya ngomong kan, bener Bu nggak isi bensin. tapi kalau misalkan emang itu benar, customer nggak ini ya, Iya. saya beli itu. Iya, pas aku tanya kan, bener Bu nggak isi bensin? Iya Mas, saya nggak isi bensin, saya isi solar aja. Panik dong. Iya, waduh. Namanya kan Mazda CX-3 kan bahan bakarnya kan bensin. Bensin. Bensin Isi dong, solar. pasti bensin. Wah ini bisa mesinnya anti. Ya. Bu jangan diisi solar, ini bensin, pakainya Pertamax minimal Karon 92 kan. yes. Oh iya Mas, soalnya saya isinya buat towingnya. Kau. Ya iyalah. Gue serius loh, gue ini dia serius loh dengerin Soalnya loh. Emang dari benar-benar. Bekasi ke Tegal. Pakai towing. Makanya saya heran. Jadi ya memang ya walaupun- Irit. Jadi memang Mazda
Mazda CX-3 itu memang agak irit karena Mazda tetap pede menggunakan mesin Skyactiv G. Betul, 1500 cc. 1500 cc Skyactiv G. Betul. Cuma di luar mesin Jeb, itu yang paling gua seneng di performanya itu di Mazda CX-3 itu di transmisinya. Oh, transmisi. Iya, jadi di mana brand-brand lain itu dia seneng pakai transmisi CVT, cuma Mazda masih bertahan dengan transmisi otomatis. Otomatis konvensional. Otomatis konvensional. Betul. Jadi di mana kalau misalkan kita bicara CVT itu kan memang perpindahan giginya itu halus. Halus. Cuma lemot. Ciri khasnya ada ciri jeda. khasnya. Ada jeda, ada lag di situ. Ada nge-lag ya? Iya kan. Cuma kalau misalkan Mazda menggunakan CVT pasti akan hilang tuh kesan Jin Baitai-nya, Jeb. Benar. Yang dimana kesannya hilang tuh, ya kan? Ada jeda di situ. Jadi Mazda tetap menggunakan transmisi konvensional, ya kan? Cuma sehalus CVT. Karena tadi dibantu dengan mesin Skyactiv-nya, Jeb. Benar. Kayak gitu. Oke. Jadi Keren ya, keren sih. kita bicara mesin performa itu selain tadi irit, Gesit, satu lagi responsif. Jadi semuanya dapat ya. Jadi ada namanya filosofi Jin Baitai di situ, Jeb. Ya. Dan yang ketiga, nggak lupa juga. Selain kita bicara eksterior dan mesin performa, kita bicara interior itu juga penting loh, Jeb. Interiornya, betul. Benar. Nah kalau misalkan dari Ari sendiri nih, Yap. lu paling seneng apa? Di bagian apa, Ri? Kalau saya Bang ya, paling senang itu di bagian dashboard. Dashboardnya itu clean sama bahannya sih lebih soft. Sama satu lagi, sunroof. Sunroof. Karena memang bisa dibilang sunroof itu menjadi poin penting juga. Ya. Jadi kalau misalnya betul. Kayak gua Jeb ya kan punya anak juga kan. Ya kalau misalnya kita pergi ke taman safari ngelihat hewan-hewan kan suka dibuka tuh sunroof ya. jangan juga. Ya jangan kalau dia harimau masih. Jangan. Tapi menurut gua nih, Jeb, ini kayaknya Pandu ini lagi pengen ini, Jeb, pesugihan kayaknya. Iya kan? Balahan apa? Karena pas tiba-tiba lagi buka sunroof, jerapah nongol. Dicaplok. Itu satu-satu yang jerapah makan orang itu. Dihisap. Oke, berarti Ari suka clean ya kan. Terus kalau misalkan dari Pandu apa, Pandu? Kalau gua sendiri Ton, kalau untuk si interiornya Tom ya, dia untuk audionya Ton. Audionya itu kita untuk yang tipe Kuro dia sudah pakai JBL. Jadi di telinga itu Lebih jernih lah ya. Iya, adem banget gitu. Beda. Gitu, Adem. Iya. Lebih jernih lah. Lebih jernih. Kualitas Ya suaranya itu yang dikeluarkan musik ini tabola bale kan langsung joget tuh di situ ya. Langsung joget. Enggak, tapi kalau misalkan dia bicara adem, dia ini kayaknya nyetel ayat-ayat suci. Iya, adem soalnya. Imannya kuat berarti. Iya. Tapi kalau misalnya Nggak menggambarkan mukanya ya. kalau misalnya memang untuk audionya audio yang dihasilkan dia kan memang pakai untuk yang Kuro itu dia pakai JBL. Jadi ya memang saya setuju sih sama Pandu lebih jernih kan. Betul. Tapi kalau saya pribadi ya sebenarnya ini simple tapi menurut saya pribadi ini sangat bagus banget di CX-3. Apa tuh? Penempatan tombol-tombolnya. Oke. Ya, jadi dia tuh simple dibuat. Jadi memang kayak misalnya dia buat itu masih banyak tombol fisik. Jadi kita memang sesuai dengan filosofinya Mazda Jin Baitai. Atau misalnya Mazda sebutnya human Centricity. Jadi yang dimana memang Mazda ini dia mengurangi tombol-tombol digital, Jeb. Ya. Jadi kita masih mempertahankan tombol fisik. Benar. Jadi biar nggak gampang terdistraksi. Benar. Gitu. Lebih safety ya jadinya. Lebih safety, betul. Jadi fokus mengendarai. Kalau misalkan gua sih sukanya di jok sama setir sih, Jeb. Jok sama setir. Kenapa Ya tuh? mungkin teman-teman di sini udah pernah ngerasain Mazda. Oh, oke. Iya kan? Jadi setirnya itu kayak bener-bener meluk kita uang atau enggak? Iya. Peluk Mazda. Joknya masa setir. Gimana caranya setir meluk? Iya. Coba kau bayangin. Joknya bener-bener meluk karena kan memang dia joknya tuh sampingnya tuh bener-bener ini kan enak banget buat meluk kita. Gitu. Namanya dipeluk udah pasti nyaman. Betul. Apalagi dipeluk. Ari.
Di peluk Ari itu nyaman memang. Aman banget itu. Iya. Aman banget. Karena aku pernah boncengan motor sama Ari. Ari di belakang. Sampai nggak nyampe gue meluk. Pohon jati. Jati. Oke. Jati udah 20 tahun lagi kan, udah tua banget kan. Itu kita bicara interior. Kalau bicara fitur sendiri nih, apa bagi fitur yang paling ya Ari suka deh? Kita tanyain. Lu suka apa nih? Lu junior. Kalau saya sebagai junior ya. Ya. Gini nih Or, ya kalau ngomongin fitur saya lebih suka itu MRCC atau Mazda Radar Cruise Control. Jadi untuk Mazda pengguna Mazda lovers di luar sana jangan khawatir. Gitu. Untuk menghindari kelelahan pada saat kita menyetir jarak jauh, tinggal kita aktifin aja MRCC atau Mazda Radar Cruise Control. Oke. Apa itu? Iya, itu autopilot. Autopilot. Jadi bisa jaga jarak sama mobil di depan. Mobil depan betul. Tapi kalau aku pribadi ya, fitur yang oke dari Mazda CX-3 itu ya head up display. Head up display atau active driving display ya. Sebenarnya itu fitur simple, tapi ya memang ngebuat kita itu untuk fokus berkendara untuk melihat ke depan. Banyak manfaatnya. Benar. Jadi dia langsung selain terhubung dengan tampilin kecepatan kita berapa, si active driving display ini juga bisa tampilin kayak sensor safety-nya Mazda iActive Sense itu yang pada saat bekerja juga. Sama kalau misalnya kita terkonek dengan handphonenya kita atau kita lagi ngelihat map, nah itu juga bisa tampilin di situ juga. Di display. Jadi semua terintegrasi di situ Jep ya. Benar. Jadi tadi selain blind spot, fiturnya apa lagi iActive-nya? Untuk iActive Sense-nya Mazda itu lengkap. Dia ada blind spot monitoring, yaitu sensor titik buta. Karena dia itu ada namanya real cross traffic alert juga. Nah itu juga nanti akan ngebantu kita pada saat parkir paralel atau misalnya parkir di dalam basement. Karena dia akan kasih tahu kalau misalnya mobil yang di belakang itu mau mendekatin kita. Nanti dia ada kedip emoticon sama ada bip di interior juga. Oke. Nah kalau misalkan lundu, apa yang lu suka? Yang ketinggalan. Sekarang itu kan zaman kan udah digital. Digital Ya, benar. kan? Ya, kita butuh sambungan wireless Jep. Oh, ngecas. Tapi sudah ada wireless charging Sudah ada wireless charging Benar. juga. Bagus itu. Apalagi kita sebagai sales ya. Ya. Betul, 24 jam. Coba bayangin. Karena tetap ketika atasan kita Iya, itu. WA, Iya. Itu yang paling pasti ada bawahnya. Apa tuh? 4 kali 4 sama dengan 6. sempat harus dibalas. Itu aja sempat gak sempat. Mana kalau handphone mati udah pusing kita. Makanya tetap wireless charging itu penting sekali. Penting banget Penting untuk banget. sekarang ini. Penting, Betul. Berarti emang semua itu penting ya. Kita bicara safety-nya aja, Mazda CX-3 yang tadi Jepa bilang, itu bagian depan udah dilindungi. Ya. Sama SCBS. SCBS, Ya. ada MRCC-nya si Ari juga. Ya. Bagian kiri kanan Oh ya, juga. Apple CarPlay-nya jangan lupa. Itu buat Sama internet di Notice jalan, tuh. jadi Iya gak kan? mudah bosan kan? Ya. Benar. Iya. Betul. Kita bagian sampingnya dilindungi sama blind spot monitoring. Monitoring, betul. Bagian belakangnya dilindungi Ada sama RCTA. RCTA. Iya, Betul. cross traffic alert. Jadi selama 360 derajat itu udah fitur safety Ada satu yang hampir kelewat. Apa tuh? Apa itu? Drive attention alert. Itu kalau ngantuk kayak gua tuh Jep, ya. Benar. Dikasih nanti lambang. Lambang kopi. Ya, lambang kopi. Dikasih kopi. Enggak, lambangnya doang. Kok kopi beli sendiri nanti. Saking pedulinya Mas Denny dia menasihatin. Kopi dulu Pak. Cuma diingetin. Diingetin doang. Kalau lo ini ya beli sendiri Pacaran nanti. zaman sekarang. Jangan lupa makan ya. Iya. Kalau Mazda jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Tapi kalau si Ari maunya ada lambang kopi sama ada lambang rokok. Itu biar disuruh istirahat. Penting. Iya. Oke, berarti 3 itu lagi kita udah bicara masalah desain ya Iya. kan. Kita bicara mesin performanya Performa dia. sangat luar biasa. Bicara interior fitur itu nah harganya berapa sih? Untuk Mazda CX-3 ini harganya berapa sih? Dengan tadi yang fitur-fitur desain yang kita dapat itu harganya berapa? Sebenarnya Mazda CX-3 ini yang ada di Indonesia itu ada 3 tipe ya, pastinya. yes. Yaitu ada tipe Touring itu di 399, ada tipe Kuro itu di harga 417.700, sama ada tipe Pro juga yang Pro Pro juga. XC yang 200 cc. Iya. Karena tipe Touring dan tipe Kuro itu di 1500 cc. Yes. Sama jangan lupa juga Mazda CX-3 itu tetap mempunyai pilihan premium color. Oke. Nah, dia ada penambahan 4 juta rupiah. Ya, Itu warna apa aja? Untuk warna apa aja itu? Ya. Yang pertama, Soul Red. Ya, Soul Red Crystal Metallic. Benar. Soul Red Crystal Metallic. Machine Mesin Grey. grey metalik.
sama Masin Grey, Polymetal. Polymetal. Jadi ada 3 warna premium. Itu Yes. grey. Nah kalau selain warna premium ada warna apa lagi, Nduk? Untuk selain warna premium kita ada apa? Snowflake. Ya, Itu Black ya, Pearl. Black jenis, Pearl, Jet Black terus Mica, kemudian Jet Black Mica, terus Mica. kemudian Platinum Platinum Quartz. Quartz, Aero Grey, ya. Aero Grey, Ada. betul. Benar. Jadi banyak banget Banyak pilihan-pilihan pilihan. Dan warnanya. warnanya juga kekinian banget kan. Ya. Iya. Untuk di Mazda CX-3. Lengkap lah warnanya. Betul. Nah kita udah bicara masalah harga, ya kan? Kita bicara apa benefit after sales yang didapat di situ, Jeb, teman-teman. Kalau misalkan kita beli Mazda CX-3 nih, ya kan? Apa sih yang didapat dari Mazda CX-3 ini setelah kita pembelian Oke. after salesnya? After sales-nya. Mungkin teman saya yang dapat. Iya. Pandu, after Kalau- sales-nya dari pembelian kalau- Mazda CX-3 yes. itu. Pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik ya. Ya. Kalau untuk si Mazda service, My Mazda Service, itu kita ada waranti 3 tahun. Itu 3 tahun atau 60.000 kilometer. Ya, 3 tahun. Iya, 3 tahun atau 60.000 kilometer. Itu mencakupi Service ya? My Mazda Service, Service itu ya? mencakupi jasa, terus jasa servis, terus kemudian spare part dan juga oli. Begitu. Jadi jangan lupa apa? Isi bensinnya. Oh iya. Itu paling penting, itu paling penting. Karena kalau karena bensinnya gimana bisa jalan. Gitu. Gitu. Terus kemudian kita ada My Mazda waranti itu di 5 tahun atau 150.000 kilometer. Oke. Jadi selama Bersifat 5 tahun. elektrikal. Bersifat elektrikal dan mekanikal. Itu selama 5 tahun Selama tuh 5 tahun. Selama 5 tahun. Lalu ini ya. Jadi Ya. nggak usah worry lah kalau misalnya ada kendala atau misalnya ada trouble. Tapi saat ini Mazda CX-3 jarang sih ada kendala Yes, seperti betul itu. banget. Ada satu lagi, Jeb. Kalau spesial beli di Mazda Sultan Agung, Apa tuh? itu yang free pick up Oh kalau iya, untuk tetap. pelayanan. Ya tetap. Kalau belinya di Mazda Sultan Agung dapat pick up service, home service, sama untuk delivery mobil barunya menggunakan towing. Dan jangan lupa yang asli ada agungnya. Asli Mazda ada Sultan Agung. Yang ada agungnya. Rosso. Oke, udah bicara tadi harga, value. Yang paling penting jangan lupa Jeb. Kita misalkan ada Mazda lovers yang mau pembelian secara financing. Iya, benar. Kita juga pasti ada promo-promo juga. Ya. Yes. Nah, kalau misalkan promo menarik mungkin kita bisa adu nih promo kita masing-masing. Boleh. Dari Jepa coba gimana nih promo-promonya? Gue udah nyiapin gua. Coba. Tapi kita juga nggak harus kredit juga, cash juga bisa dapat harga spesial juga. Yes, Betul. Dari kita. betul. Nah, kalau untuk program financing, nah ini nih, kalau buat Mazda lovers and Mazda friend itu pencinta bola, nah belinya di Mazda Sultan Agung, nah itu ada sistem pembiayaan seperti formasi bola. Apa itu? 4-3-3. Oke. Baru dengar kan? 4-3-3. Baru dengar kan? Sebenarnya informasi kesukaan gua nih. Iya, 4-3-3. Informasi Iya, kesukaan iya, gua kalau pelatihnya tepat. Iya. Kalau pelatihan tepat. 4-3-3. 40% di pembayaran pertama. Oke. 6 bulan kemudian masuk 30%. Oke. Setelah pembayaran kedua, 6 bulan kemudian masuk pembayaran ketiga sebesar 30%. 4-3-3. Hanya ada di Mazda Sultan Agung. yang asli hanya ada Agungnya. Ada Agung ya. Ngomong-ngomongin 4-3-3, Jeb. Iya. Kemarin kita pakai formasi 4-3-3 kalah tuh, Jeb. Oke, itu kan Sama. bolanya. Iya. Ya kalah. Kalah 1-0. 1-0 kita kalah. Cuman memang. kita kecewa sih kemarin sebenarnya. Ngomongin Indonesia ya. Ngomongin Indonesia. Kita kecewa. Cuman kita tetap bangga lah sama pemain sama staf pelatih. Ya. Cuman kalau ngomongin program, Yes. saya ngomong kalah. Kalau Ada apa tuh, Ari? kan kita kan kalah 1-0 kan? Betul. Itu kita kecewa. Cuman ada yang lebih- Indonesia cuman kosong. Kosong, Cetak kosong. cuman gol. kosong. Iya. Iya. Cuman kalau misalkan kita ngomongin program, jangan lupa Apa tuh? saya punya program 0% selama 1 tahun. Wah, 0% bunga ya. 0% bunga selama Satu satu tahun. Satu tahun. DP-nya? DP-nya dia terserah. Oke. DP minim 50%. Ya. Ya. 50%. Ya. Selama Jadi selama 1 tahun jadi hubung saya. ya. Kalau Sama, 3-3 itu jangan biasa lupa sih. ada gue. Apa tuh? Gua punya program DP minim. Jadi untuk pengusaha-pengusaha ayam, kayak contoh kayak TJU nih, bokap lu nih, ya kan? Wijaya Ungkas nih, ya kan? Kalau mau DP minim nih, ada di Pandu nih, ya kan? Bobo ini
pengusaha-pengusaha ayam, kambing. nggak bayar kan? Ini udah ini loh. Udah dipromosi. Nanti bokap lo beli di gua aja, Ri, ya kan, 20%. Ya, Bisa aja lah. tuh. Masa bokap gua beli di lu nggak beli di gua kan? Ntar dia kalau misalnya dokter dia ngambek gimana? Oh, iya ya. Iya nggak boleh. Buka pintu gebrak. Apa belinya di Pandu? Oke. Cuma kalau misalkan program-program kalian sama program gue tuh kalah. Waduh. Kalah. Tentu lah. Betul lah. Orang gua DP minim. Gue paling terbaik sih. Formasi bola bunga 0%, 0%. DP minim. Apalagi Gue coba. punya program patungan. Jadi kita punya kita punya program 50 50. Gitu. Jadi masyarakat